Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan koneksi antar materi yang berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Namun sebelum melakukan refleksi, perkenalkan saya untuk meninjau ulang materi 1.1. Yang pertama berkaitan dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi. Mulai dari diri. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut KHD adalah proses menuntut kodrat anak menuju keselamatan dan kebahagiaan agar menjadi manusia seutuhnya dan menjadi anggota masyarakat yang penuh kebijaksanaan. Saya belum merasakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan dan pengajaran. Saya lebih kepada pengajaran, di mana saya lebih kepada mentransfer ilmu atau konsep-konsep saja. Belum memberikan kebebasan atau menuntun siswa untuk proses berpikir mereka sesuai dengan perbedaan kodrat alam maupun kodrat zaman masing-masing siswa. Pada eksplorasi konsep, kita akan belajar tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Selanjutnya dilakukan dengan ruang kolaborasi. Saat kolaborasi secara kelompok, kita menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal setempat yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat, di mana secara kelompok kami menemukan yang berkaitan dengan budaya Nganggung yang di dalamnya memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan gotong royong, peduli, berbagi. Dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual. Saya mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD. Dilanjutkan mengunggahnya dalam YouTube. Elaborasi, mendapat penguatan lebih lanjut berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dielaborasi oleh instruktur. Penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sehingga menciptakan manusia merdeka. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam tempat masyarakat itu berada serta menjangkau konteks lokal sosial budaya setempat. Kodrat zaman berkaitan dengan waktu yang tidak pernah sama, masing-masing mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Budi pekerti. Budi berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa. Pekerti berkaitan dengan tenaga. Dalam pendidikan harusnya adalah mengolah cipta dengan menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, olah pekerti atau tenaga. Kesimpulan yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sehingga menjadi manusia seutuhnya serta menjadi anggota masyarakat. Menuntun anak dengan menebalkan kodratnya yang samar-samar melalui konteks diri dan budaya lokal sekitar. Menuntut anak sama dengan memerdekakan anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya.
menuntun olah cipta agar menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan pekerti atau tenaga, sehingga pendidikan itu holistik dan seimbang akan membawa anak pada kebijaksanaan dalam masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba pada murid. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Pembelajaran di kelas sebelum memahami modul ini. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pengajaran yang masih sekedar transfer pengetahuan, belum pada pendidikan yang menuntun kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Alhasil di kelas, murid susah dikendalikan, tidak semangat, sekedar mencatat apa yang disampaikan guru. Murid pasif dalam beraktivitas, belum muncul rasa keingintahuannya. Tugas-tugas hanya sekedar menyalin ulang atau copy paste, menghafal jawaban dari soal, dan belum mencapai ketercapaian minimal dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas setelah memahami modul ini. Pembelajaran yang saya mencoba mempraktikkan pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Mencoba untuk menghamba pada murid, mengajak murid untuk berbuat kesepakatan bersama, mengajak murid untuk melakukan refleksi. Alhasil di kelas, sebagai guru tidak marah-marah lagi dalam mengendalikan kelas. Murid antusias dalam membuat kesepakatan, berani mengutarakan ide-idenya. Mulai berkurang murid yang melanggar kesepakatan, suasana kelas lebih kondusif. Demikian yang saya sampaikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.